Ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Ya Thaibatu jituki safa lirasulillahi muhibba birrawati sakarat ruhi wa ziwaril hadi Muhammad. Ya Thaibatu jituki safa lirasulillahi muhibba birrawati sakarat ruhi وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا. Lemahkan persatuan daripada orang Islam karena mereka melihat bahwasanya dan mereka mengatakan, buat apa lagi kita ikut berperang? Buat apa lagi kita berperang? Kalaulah Nabi sudah meninggal dunia, kalaulah Nabi sudah meninggalkan kita. Kita jaga kepada para sahabat Nabi SAW, maka ada sebagian diceritakan bahwasanya mereka memang ingin mengetahui, ingin memahami apakah kabar itu betul atau tidak yang mereka sisa ataupun pasukan yang berkuda dengannya untuk naik ke atas bukit Ar-Rumah, dan disitulah mereka menyerangi bukit surga. Kepada semua jamaah, alhamdulillah, kepada para habaib yang sangat kami hormati, alhamdulillah kita telah sampai di kawasan Jabal Uhud. Di sebelah kiri kita dinamakan bukit Ar-Rumah ataupun bukit pemanah, yang mana disitulah 50 sahabat ditugaskan oleh Nabi SAW. Namanya adalah bukit Ar-Rumah ataupun bukit pemanah, karena sering kami bawa jemaah ke sini. Salah dengar jemaahnya, dijelaskan sama Mutoib, jabalnya Jabal Ar-Rumah, didengarnya Jabal Rahmah di belakang. Akhirnya sampai di sini meminta jodoh dia di tempat peperangan. Memang mustajab doanya, tetapi berperang terus suami istri karena jodohnya di Jabal Ar-Rumah. Dan di depan kita inilah dia Jabal Uhud. Jabal Uhud ini merupakan salah satu bukit surga. Innahu yuhibbuna wa nuhibbuhu, kata Nabi. Sesungguhnya dia bukit Uhud mencintai kita dan juga kita mencintainya. Disinilah kejadiannya. Rasulullah SAW terluka pipinya, berdarah wajahnya. Semua dilakukan oleh Nabi SAW adalah sebagai bukti bagaimana besarnya cinta Nabi kepada kita semua, yaitu umatnya Rasulullah SAW. Dan kita juga membalas cinta Rasulullah. Seseorang itu tidak mungkin sampai ke Jabal Uhud. Maka bukti cinta kita juga kepada Nabi dan para sahabat, kita berziarah ke kawasan Jabal Uhud. Al-mar'u ma'aman habba, seseorang itu nanti insya Allah akan dimakinkan dengan orang yang dia cintai. Kalau kita mencintai para sahabat, yang mana sahabat ini sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, semoga kita semua juga yang melaksanakan ziarah dan meninggal 70 saudara Uhud sewaktu terjadinya peperangan Uhud, salah satunya adalah paman Rasulullah SAW. Kepada semua jemaah, karena memang tempat pemakaman ataupun perkuburan saudara Uhud memang agak jauh dari sini, kira-kira kita langsung ke sana atau mengucap salam dari depan bis bagaimana? Nanti insya Allah kita lihat ya. Ini sahabat, yaitu Gunung Uhud, Jabal Rahmah di sini ya sahabat ya. Di sini kawasannya sangat panas ya sahabat, banyak burung-burung merpati yang berterbangan ya. Di sini ada masjid juga ya sahabat ya. Keren. Wah, banyak burung-burung merpati yang berterbangan ya.
semasa di Mekah. Julukannya Asadullah, singanya Allah, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika Sayyidina Hamzah masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy yang dulu menghina Rasulullah, menghujat, mereka semua terdiam. Sebab ada Sayyidina Hamzah, gak ada yang berani lagi. Tapi walaupun masih dari belakang, mereka banyak yang menghina, mencaci maki, menyakiti Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedihnya luar biasa. Sayyidina Hamzah di sini pernah banjir besar, pernah banjir bandang. Itu semua jenazah-jenazah yang ada di bawah sini karena yang meninggal dalam syahid itu Allah kasih jenazahnya utuh. Jadi saksi 30-40 tahun yang lalu jenazahnya Sayyidina Hamzah masih ada utuh, terangkat jenazahnya. Itu nggak sengaja, yang ngangkatnya geser tangannya dikit, itu darahnya muncrat kayak baru ditusuk lagi. Darahnya muncrat kayak baru ditusuk Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, ya paman Nabi SAW. Ya mudah-mudahan kita semua dapat barokah beliau. Kita ucapin salam tadi buat Sayyidina Hamzah. Sebagaimana Sayyidina Hamzah dicintai nama Rasulullah, kita ziarah yang dicintai nama Rasulullah biar kita semua dicintai nama Rasulullah. Biar kita bisa masuk, ada tempat di hati Rasulullah. Acara tepugu. Kepada semua jemaah, tempat yang pertama yang insya Allah kita ziarahi pada hari ini adalah Hadiqah Saqifah Bani Sa'idah. Bisa kita lihat di depan kita insya Allah. Apakah sejarah ataupun cerita daripada Hadiqah Saqifah Bani Sa'idah? Disinilah dulunya dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama setelah kematian Nabi SAW. Suatu ketika pada tahun ke-11 Hijriah, pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada waktu duha, meninggallah manusia yang paling mulia. Semua bersedih, manusia menangis, bahkan alam pun pada waktu itu menangis karena kepergian Nabi SAW. Makanya salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Albir bin Hajim mengatakan bahwasanya, "Ma ra'aitu min ahli Madinah asaddu huznan inda wafati Rasulullah SAW." Oke, kita cancel sebentar. Ada iklan yang datang. Kita lanjutkan ke sana. Haji. Tadi maaf, iklannya lagi menunggu. Menunggu siapa? Oke, alhamdulillah kepada semua jemaah. Artinya ini perjuangan kita. Di tempat yang pertama mungkin kita tidak boleh kita berjalan. Sesungguhnya kesungguhan kita dalam berziarah akan bernilai ibadah kepada kita insyaallah. Amin. Semua jemaah lebih dekat kita lihat, inilah Hadiqah Saqifah Bani Sa'idah. Nabi SAW merasakan sakit sebelum beliau meninggal selama 14 hari. 11 hari Nabi masih bisa menjadi imam di Masjid Nabawi. Akan tetapi 3 hari kebelakangan Nabi merasakan sangat sakit yang begitu sangat. Kemudian pada waktu itu ada isyarat bahwasanya Abu Bakar yang menggantikan imam di dalam Masjid Nabawi. Kemudian pada tanggal 12 Rabiul Awal meninggallah Nabi pada waktu duha, yaitu di rumahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu Umar bin Khattab sedang berada di luar perkampungan Madinah. Dia mendengarkan kabar kematian Nabi SAW. Kemudian dia datang ke Madinah. Dia mengatakan Muhammad belum mati. Mengatakan hal tersebut. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, saking tidak maunya dia kehilangan Nabi SAW. Kemudian bertambah
Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menenangkan Umar bin Khattab. Dia mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Sesiapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia, kata Abu Bakar. Akan tetapi sesiapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup. Kalau pakai pengeras mah enak ya. Cintanya dia kepada Rasulullah, kemudian dia bersadar bahasanya yang betul-betul hari ini sudah meninggal dunia. Makanya sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, saya tidak pernah melihat kesedihan yang begitu mendalam di antara orang-orang Madinah terkecuali sewaktu wafatnya Rasulullah SAW. Maka kepada semua jemaah, disinilah tempatnya, yaitu Qasifah Bani Sa'id. Berkumpullah di antara pengantar dan muhajirin. Pada waktu itu kaum Ansor merasa bahwasanya mereka lah orang asli Madinah. Maka mereka mengangkat satu orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Kemudian datanglah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar mengatakan, saya pernah mendengar hadis Nabi SAW bahwasanya pemimpin itu harus dari kaum Muhajirin ataupun dari Makkah Al-Mukarramah. Terjadilah perpecahan di antara orang Muhajirin dan kaum Ansor. Maka disepakatilah mereka bermusyawarah. Datanglah orang Ansor mengatakan, kalian angkat pemimpin di antara kalian, kami angkat pemimpin di antara kami. Kalaulah suatu daerah sudah terjadi dua pemimpin, maka akan terjadi perpecahan. Maka dimusyawarahkan kembali dengan hati yang penuh ketulusan, dengan hati yang penuh kelapangan. Maka mereka bermusyawarah dan disepakatilah bahwasanya yang menggantikan Nabi SAW adalah Umar bin Khattab. Kemudian Umar mengatakan, saya tidak mungkin menjadi pemimpin selama masih ada Abu Bakar As-Siddiq. Disitulah terlihat bagaimana ketawaduan daripada Umar bin Khattab. Padahal jemaah sudah memilih beliau, tetapi diserahkannya maka itulah kebijakannya Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama. Tujuan utama dipilih untuk memimpin orang Islam pada waktu itu. Apabila imam tidak ada waktu sholat zuhur, terpecahlah di antara kaum Muhajirin dan Ansor. Kalau itu pada semua jemaah, kita lihat tertinggal satu sejarah kubur di sini. Inilah yang dinamakan hadis Qasifah Bani Sa'id. Disinilah dilantiknya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yang pertama menggantikan Rasulullah SAW. Mungkin pada waktu ini kita merasa panas, cuacanya dan sebagainya. Akan tetapi kalaulah kita merasakan keletihan, kalaulah kita merasakan kepenatan, tanya lagi dalam hati kita, kapan lagi kita capek sebagai ibadah kepada Allah, kapan lagi kita penat sebagai bukti rindu kita kepada Rasulullah SAW. Kalaulah di tanah air kita merasakan kecapean, kepenatan, karena kita mencari nafkah untuk kehidupan sehari-hari. Khusus di tanah haram Madinah, kita melaksanakan segala sesuatu karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diterima ibadahnya dan juga ziarahnya selama kita berada di Makkah. Sekali lagi, tempat yang berikutnya adalah tempat yang sangat bersejarah, tempat dibaiatnya, dipilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi presiden yang pertama menggantikan Rasulullah SAW. Oke, sudah ya. Nanti kalau seandainya kita pulang ke Indonesia, ada yang bertanya di antara kita, anak-anak atau cucu kita sudah bisa menjelaskan. Dan apabila kita menjelaskan kepada keluarga kita, itu merupakan salah satu syiar untuk mensyiarkan agama Islam kepada mereka, sehingga cerita-cerita tentang Nabi SAW sampai kepada mereka. Kalau sampai kepada mereka, insya Allah anak-anak kita, tetangga kita, mereka akan berikhtiar setulus hati dengan sesungguhnya supaya mereka juga sampai Cantik. dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Kakak halo. Halo guys. Halo guys. Hai guys. Jangan lupa subscribe sampai 1 juta subscriber. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dinamakan Suqul Madinatul Alim, pasar yang pertama yang dibangun oleh Nabi dengan para sahabat.
Kenapakah Nabi dan para sahabat membangun pasar? Bukankah di Madinah itu sudah ada pasar? Dulu memang ada satu pasar di belakang masjid, tetapi mayoritasnya di sana yang berdagang jual beli adalah orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi ini mereka berjual beli dengan tipu daya, berjual beli dengan kecurangan, maka Nabi memerintahkan untuk membangun satu pasar. Disinilah pasar yang baru. Oke, sebegitu saja karena ada polisi, kita sambung lagi. Polisi halang. Bagi lagi dia. Break lagi sahabat. Ayahnya mau ikut. Oke. Deketan. Jamaah Royal Ajab, rapat sebelum negara api menyerang. Rapat. Break lagi ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang setiap cerita ditangguh. Setiap cerita belum selesai sudah datang iklan. Karena iklan itulah sebenarnya menjadi penyemangat kita. Kepada semua jemaah tadi yang saya tunjukkan di sana, disitulah pertama sekali Nabi dengan para sahabat membangun pasar. Karena memang dalam satu wilayah harus ada pasar tempat jual beli untuk masyarakat tersebut. Karena dulu pasar yang pertama di belakang masjid, mayoritasnya yang berdagang itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini kalau mereka berdagang banyak tipunya, mengurangi timbangan dan sebagainya. Maka inisiatif dari sahabat dengan Rasulullah SAW dibangunlah satu pasar khusus untuk orang-orang Islam antara Muhajirin dan Ansor di kawasan yang tadi yang kita lewati. Maka itulah yang dinamakan Suqul Madinatul Qadim, pasar yang pertama yang ada di Madinah di antara orang-orang Islam supaya bisa berniat selama berjual beli. Kemudian disinilah dulu tempatnya, karena ada beberapa jemaah kemarin, di mana Ustaz pasar murah. Nah, bukan ditanya Ustaz di mana, yang ditanya di mana pasar di Suqul Madinatul Qadim. Akan tetapi sekarang sudah dipindah ke belakang di sebelah dari Masjid Bilal bin Rabah. Kalau pasar menceritakan itu punya paling semangat. Bapak-bapaknya itu dulu. Akan tetapi ingat juga Bapak Masjid Nabawi, alhamdulillah semua sudah masuk Raudhah. Alhamdulillah. Apakah yang dinamakan dengan Raudhah? Al-Qamaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari Raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dengan mimbarku adalah taman daripada taman surga. Tanah Raudhah ini memang berasal dari tanah surga yang Allah letakkan di ini. Makanya sewaktu kita berada di Raudhah, kita tidak memikirkan apa-apa, hanya ketenangan yang kita dapatkan, hanya kehusukan yang kita berikan kepada Allah. Berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dinamakan dia dengan Raudhah karena disitulah tempat kita berdoa kepada Allah. Tempat yang paling dilihat berdoa kepada Allah. Di manakah Raudhah? Di sana di antara rumah itu dulunya adalah di antara rumahku dengan mimbarku, mimbar Nabi yang di sana ya. Mimbar Nabi yang di sana itulah dia kawasan Raudhah. Alhamdulillah semua jemaah sudah tahu masuk ke Raudhah. Waktu kita berada di Raudhah, kita tidak merasakan bahwa ini sebenarnya kita sudah gambarannya yang di tengah ini inilah dia perkumpulan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jemaah ya, di sini ada tulisannya di sini dengan tulisan guna assalam ala Rasulillah, di sini guna assalam ala Abu Bakr, guna assalam ala Umar bin Khattab. Artinya perkuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar itu di sini di tengah semua ya. Oke, di tengah semua. Alhamdulillah jemaah sudah tahu. Kemudian kepada semua jemaah yang lebih harus kita ketahui bahwasanya masjid yang dibangun oleh Nabi dengan para sahabat, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya bagaimana dari perkuburan Nabi itu mulai sebelah kiri ke sini ya. Hitung ke sini kurang lebih dalam 11 tiang. Kemudian dari sini ke sana
masjid. Itulah masjid yang asli yang dulu yang dibangun dari pohon kurma dan atapnya masih dari daun-daun kurma. Kalau sekarang sudah berkuasa apalagi pada masjid berluas lah masjid Nabawi dan Masjid Haram, dan sekarang kita bisa melihat juga berluas datang ke Makkah. Sekali lagi kepada semua jemaah, disinilah gambaran Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, dan ini pintu Babus Salam. Pintu Babus Salam saja yang dibuka 24 jam. Ya, yang dibuka 24 jam bagi laki-laki saya yang mau berziarah. Kalau seandainya ada jemaah laki-laki yang ingin berhaji jam 2, jam 3, harus melalui pintu Salam saja yang dibuka 24 jam. Oke, buat semua jemaah berhaji sekarang kita pakai Al-Umamah, Abu Bakar dan Umar Ali. Ajian punya cerita. Masuk ke Masjid Mama ini, sekedar melihat furnitur di situ atau melaksanakan sholat duha, itu tak bisa. Atau bisa dipaksakan lewat belakang sana. Nah, untuk bapak-bapak juga bisa masuk ke Masjid Abu Bakar. Atau Masjid Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah kita sahabat. Lihat tuh masjid. Terang sahabat ya. Yang paling bagus ya, cakep ya. 2, 3.